gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran. Nah, silahkan disimak gambar yang sudah tersedia di samping mengenai yang sudah ditampilkan oleh Ibu. Silahkan disimak. Nah, tentu dari apa yang kalian simak berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini, yaitu upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, tentu setiap pembelajaran memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, menganalisis pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua, menganalisis pemberontakan DITI. Dan yang ketiga, menganalisis pemberontakan Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30S PKI. Nah, tentu materi kita yaitu berbagai pergolakan dari tahun 1948 sampai dengan 1965. Nah, tadi sudah dijelaskan di tujuan pembelajarannya. Ada 3 materi kita. Yang pertama, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan yang ketiga pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah materi pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, materi ideologi juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun, yang kedua ada Gerakan 30 September, dan yang ketiga adalah pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau lebih dikenal dengan DITI. Nah, baik, untuk materi kita yang pertama yaitu ada pemberontakan PKI di Madiun. Nah, adapun latar belakang dari pemberontakan PKI di Madiun yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948 akibat persetujuan Renville. Nah, sehingga Presiden menunjuk Muhammad Hatta membentuk kabinet, dan Muhammad Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis. Nah, oleh karena itu Amir Syarifuddin membentuk FDR. Nah, FDR inilah yang nanti meleburkan diri ke dalam PKI atas usulan Musso. Untuk pemberontakan PKI di Madiun, kalian bisa melihat peta yang sudah ditampilkan di layar mengenai warna merah, yaitu dijadikan sebagai daerah kacau oleh PKI. Nah, kemudian selain di Madiun, Surakarta juga dijadikan daerah kacau oleh PKI. Nah, pada saat kudeta di Madiun berlangsung, Amir Syarifuddin dan Musso berada di Purwodadi. Nah, kemudian mereka mengambil alih pimpinan dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tentu dengan adanya pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah melakukan upaya penumpasan. Nah, dengan bantuan rakyat pada tanggal 30 September 1948, pemerintah berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun dengan melakukan pembersihan di daerah-daerah dan operasi dinyatakan selesai. Nah, di mana Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi, sedangkan Musso tertembak dalam pengejaran di Ponorogo.
History, kita sampai pada materi ketiga, yaitu pergolakan G30 SPKI atau lebih dikenal dengan gerakan 30 September. Nah, sebelum kita ke pergolakan materi G30 SPKI, kita lebih dulu membahas mengenai latar belakang pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat. Ada dua pertentangan. Yang pertama ada ideologi dan yang kedua ada gagasan. Pembahasan yang pertama yaitu pertentangan karena ideologi. Nah, tentunya PKI bertujuan ingin mendirikan negara komunis. Nah, sedangkan Angkatan Darat tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan yang kedua yaitu gagasan atau ide. Nah, di mana PKI menuntut adanya angkatan kelima yaitu kaum buruh dan tani dipersenjatai. Nah, dan Angkatan Darat secara tegas menolak gagasan tersebut. Nah, karena dianggap tidak efisien. Sahabat History, kita sampai ke pembahasan pemberontakan G30 SPKI. Nah, di mana saat PKI ingin mengambil tindakan, Letnan Kolonel Untung memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk memulai gerakan pada tanggal 1 Oktober 1965. Setelah pemberontakan G30 SPKI, pemerintah melakukan upaya penumpasan. Nah, di mana penumpasan G30 SPKI kita bisa lihat setelah Panglima Kostrat mendapat laporan terjadinya penculikan para pemimpin TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrat segera mengambil tindakan. Nah, langkah-langkahnya yaitu mengamankan dua objek vital, yaitu ada gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Mengamankan objek vital, operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran pangkalan udara utama Halim Perdana Kusuma. Nah, yang menjadi basis kekuatan G30 SPKI. Operasi ini bertujuan mencari tempat dan mengusut nasib para jenderal yang diculik. Nah, selanjutnya operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya atas petunjuk dari ajudan brigadir polisi yang bernama Sukitmang. Peristiwa gerakan 30 SPKI hingga kini masih menyimpan kontroversial atau suatu peristiwa misteri, terutama berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam gerakan 30 September 1965 yang sebenarnya. Nah, ada beberapa teori dalam dibalik peristiwa gerakan 30 September. Yang pertama ada Angkatan Darat, yang kedua ada CIA, yang ketiga ada Soekarno, dan yang keempat ada Soeharto, dan yang kelima ada PKI itu sendiri, dan yang terakhir adalah teori chaos yang berarti tidak ada pelaku tunggal. Nah, sahabat History, materi kita mengenai pergolakan yang berkaitan ideologi sudah selesai pada pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya kalian silahkan pelajari materi mengenai video pembelajaran yang berkaitan dengan kepentingan.